Sampai penghujung tahun 2021 ini udah ada banyak banget anime yang seru-seru buat isi waktu luang kita. Tapi kadang kalian kangen gak sih nonton anime pas kita masih kecil? Tsubasa, Yu-Gi-Oh, atau Dragon Ball. Pada ketawa nih, umurnya udah pada old ya. Nah, Banan Anime punya 11 rekomendasi anime jadul buat nostalgia yang mungkin bisa bikin jiwa-jiwa bocah kalian keluar dan mengobati kerinduan kalian pada generasi 90-an. Domo, Mina, Genki desu ka? Kenalin, gue Aldo. Kali ini, Banan Anime bakal bikin kalian nostalgia dengan rekomendasi anime jadul yang dulu suka kita tonton di TV tiap hari Minggu. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa like dan subscribe dulu ya ke channel ini. Yuk, langsung aja. Ini dia. Hey, baling-baling bambu. Siapa sih yang gak kenal sama tokoh anime satu ini? Yap, Doraemon. Salah satu anime nostalgia ini masih nemenin kita di minggu pagi loh. Doraemon nyeritain tentang seorang anak SD bernama Nobita yang selalu kena sial. Nah, Sewashi, cicit Nobita, ngirim Doraemon dari abad ke-22 buat bantuin Nobita supaya dia dan seluruh keturunannya bisa ngerasain kehidupan yang lebih baik. Di kehidupan asli tanpa dibantu Doraemon, Nobita tuh sering gagal dalam pelajaran sekolah, pekerjaan, dan kesulitan keuangan. Tapi berkat kantong ajaib Doraemon, hidup Nobita jadi terselamatkan karena bantuan alat-alat canggih dari Doraemon. Siapa dari kalian yang tiap nonton anime ini pengen banget punya pintu kemana aja atau baling-baling bambu? Dragon Ball, anime yang pernah booming di Indonesia ini ternyata juga masih cukup diingat sama orang-orang karena aksi-aksi serunya loh. Dragon Ball ini menceritakan tentang Goku, seorang anak berekor monyet yang tinggal di gunung sendirian. Terus dia ketemu sama cewek, namanya Bulma, yang pengen ngumpulin 7 bola ajaib. Katanya sih, 7 bola itu bisa ngabulin keinginan siapapun yang menemukannya. Nah, bola-bola itu disebut dengan Dragon Ball. Di perjalanan mencari ke-7 bola itu, mereka ketemu banyak banget rintangan, karena ternyata nggak cuma mereka menginginkan Dragon Ball tersebut. Gimana ya perjalanan mereka selanjutnya? Apakah mereka bisa bertemu dengan Shenlong atau naga yang bisa mengabulkan permintaan mereka itu? Yami no tobira ga hirakareta. Yami no gen, ningen no honsou o abakidasu. Daijoubu, kita wa kada shini wa shinai. Yu-Gi-Oh! Ayo, ngaku, siapa yang dulu suka nguping kartu Yu-Gi-Oh? Dulu, anime bikinan Toei Animation ini populer banget, sampai permainan kartu dalam ceritanya juga ikut dimainin sama penonton setianya. Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang ahli dalam berbagai permainan video atau video game. Tapi dia punya tubuh yang lemah, dan juga sering kena bully, namanya Moto Yugi. Nah, satu hari kakeknya ngasih hadiah yang ternyata isinya kepingan puzzle, atau millennial puzzle, yang akhirnya mengantar dia menjadi King of Games. Nah, untuk permainan kartunya ini sendiri itu ada sampai kejuaraan dunia juga loh. Dari anime sampai ada kejuaraan dunia ya guys. Keren nggak tuh? Inuyasha, anime yang pernah tayang di beberapa stasiun TV ini populer banget karena jalan ceritanya yang seru dan tokoh-tokohnya yang punya karakter unik. Anime ini pertama kali tayang pada tahun 2000. Inuyasha bercerita tentang Higarushi Kagome, seorang siswa SMA yang secara nggak sengaja balik ke Jepang di masa Sengoku karena masuk ke dalam sumur kuno. Di masa itu, dia ketemu sama siluman anjing setengah manusia yang namanya Inuyasha. Lalu ada sesosok monster dari zaman itu nyoba buat nyuri bola kristal yang dimiliki sama Kagome. Nah, secara nggak sengaja juga, Kagome mecahin kristal keramat itu dan pecahannya kesebar ke seluruh Jepang. Akhirnya, Inuyasha bantuin dia dalam perjalanan buat ngumpulin pecah-pecahan kristal tersebut. Kaizoku ni naru tte ore ga kimetan da kara. Sono tame ni tatakatte shinu nara betsu ni ii. One Piece. Nah, ini dia anime lain yang belum habis-habis sampai sekarang, sampai 2021 nih. Siapa coba yang nggak tahu anime satu ini? Sama kayak Doraemon, manga dan anime One Piece masih ongoing sampai sekarang. Anime ini banyak disukai penonton karena ceritanya, karakternya, dan juga karena anime ini kocak banget. Kalian pasti kenal sama yang namanya Monkey D. Luffy, alias Luffy. Nah, anime ini bercerita tentang si Luffy yang badannya jadi elastis karena nggak sengaja makan buah iblis yang namanya Gomu Gomu no Mi.
Dia tuh punya ambisi, karena dia ketemu sama yang namanya Shanks. Dia tuh pengen jadi raja bajak laut, buat berpetualang dan nemuin harta karun yang namanya One Piece. Akhirnya, dia mutusin buat bikin sebuah kru bajak laut dan menjelajahi Grand Line, buat nyari harta karun terbesar di dunia itu. Nah, kalau udah ngedapetin One Piece, Luffy itu bisa jadi raja bajak laut yang selanjutnya setelah Goldie Roger. Kira-kira ending anime ini bakal gimana ya? Hunter x Hunter. Anime ini menceritakan seorang lelaki bernama Gon Freaks yang mengira kalau kedua orang tua itu udah meninggal. Tapi, jangan terkejut dulu ya. Karena dia dikasih tahu kalau sebenarnya ayahnya itu masih hidup dan merupakan seorang hunter profesional yang hidupnya nomaden. Selama ini, Gon diasuh sama bibinya dan cuma ngenalin ayahnya lewat foto. Karena terobsesi buat nemuin ayahnya, akhirnya Gon tuh milih buat ninggalin rumahnya, buat ikut ujian dan menjadi seorang hunter profesional. Heran ya, kalau ujian hunter, orang tuh bawa senjata-senjatanya tuh kayak pedang, pisau, pistol ya. Si Gon, dia bawa apa coba? Pancingan. Tapi nih, hebatnya lagi nih, dia lolos ujian hunter profesional. Dengan banyak ujian yang sangat berat, tapi dia lolos. Nah, setelah dia jadi hunter profesional, masih banyak lagi latihan berat yang harus dijalanin supaya dia bisa jadi hunter yang kuat dan dia bisa ketemu ayahnya yang udah lama hilang. Nah, walaupun punya jalan cerita yang sedikit beda dari manganya, Hunter x Hunter adalah salah satu anime yang cukup populer karena jalan ceritanya yang seru. Grafis animasi yang keren dan karakter-karakternya juga unik. Lari, lari, lari! Siapa nih yang gak asing sama soundtrack anime yang satu itu? Yap, Kapten Tsubasa. Anime yang terkenal baik di Jepang maupun di Indonesia ini jadi salah satu anime olahraga yang bikin kita nostalgia. Gimana enggak? Siapa coba bisa lupa sama tendangan mautnya Tsubasa? Drive Shoot. Tsubasa Ozora atau biasa dipanggil Tsubasa adalah seorang anak SD yang baru saja pindah dari kota lain ke Nankatsu bersama keluarganya. Dia ingin bermain sepak bola dan menjadi pemain terbaik. Ketika masuk ke sekolah barunya, dia langsung masuk ke klub sepak bola di sekolah itu. Kebetulan kapten sekolah itu adalah Ishizaki. Mereka lalu berlatih di lapangan, tetapi diganggu oleh klub Shutetsu yang dipimpin oleh Genzo Wakabayashi. Mereka lalu bertanding. Bila Nankatsu bisa membuat 1 gol saja, maka mereka diizinkan memakai lapangan untuk berlatih. Awalnya Nankatsu selalu kebobolan dan bermain setengah lapangan. Ketika salah satu pemainnya cedera, Tsubasa didownload menjadi back. Nah, dia menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika pertandingan hampir selesai, tanpa diduga, Tsubasa berhasil mendapatkan bola dan menceploskannya ke dalam gawang. Sesuai perjanjiannya, maka Wakabayashi tidak akan mengganggu mereka lagi. Maka dimulailah petualangan Tsubasa menjadi terbaik di dunia. 気に入ってるようだな。Death Note. Anime yang punya rating cukup tinggi ini masih banyak peminatnya loh hingga sekarang ini. Salah satu alasannya adalah karena anime ini nggak jelas siapa protagonisnya. Dengan alur dan karakter yang unik dan kuat, Death Note pun masih menjadi anime yang cukup populer sampai sekarang. Menceritakan tentang Light Yagami, seorang siswa SMA yang nggak sengaja nemuin Death Note, sebuah buku catatan misterius. Dengan Death Note, seseorang bisa membunuh orang lain dengan cuma tulis namanya aja. Gampang nggak tuh? Lu kesel sama orang, tinggal tulis namanya, nggak usah ditusuk-tusuk. Nah, setelah dia membuktikan kekuatan buku itu, Light ngebunuh banyak penjahat dengan pikiran dunia akan lebih baik tanpa adanya kejahatan di dunia. Slam Dunk. Satu lagi nih anime yang bertema olahraga. Slam Dunk ini menceritakan tentang Sakuragi Hanamichi yang udah ditolak cewek sebanyak 50 kali. Lah, terus apa hubungannya sama olahraga coba ya? Nah, jadi dia ini tuh masuk klub basket SMA Shohoku karena saran dari salah satu cewek idamannya, Akagi Haruko. Awalnya Sakuragi tuh nggak mau karena dia nggak punya pengalaman main basket sama sekali. Tapi karena pengen ngebuktiin dia pantas jadi pacarnya, akhirnya dia mutusin buat gabung. Emang kalau udah bucin tuh ribet ya. Tapi pas udah gabung ke tim basket, dia jadi saingan sama Rukawa, seorang ace di bidang basket. Karena ternyata Haruko ini suka sama Rukawa. Aduh, ada-ada saja anak SMA ini. 助言で正体を隠すことにした俺は、蘭に名前を聞かれてとっさに江戸川コナンと名乗り。 Detektif Conan. Kalau kalian suka sama anime detektif,
Pasti nggak asing lagi disamain sama Detektif Conan. Anime yang juga dikenal dengan judul Case Closed ngangkat tema misteri yang seru banget buat diikutin. Kudo Shinichi adalah seorang detektif SMA berusia 18 tahun yang sering bantuin polisi mecahin berbagai kasus misterius. Tiba-tiba dia diserang oleh 2 anggota sindikat misterius karena dia ngekorin mereka pada saat mereka sedang melakukan transaksi. Nah, kedua penjahat itu maksa Kudo buat minum racun apoteksin 4869 yang malah punya efek samping ngecilin tubuhnya kayak anak umur 7 tahun gitu. Jadi buat nyembunyiin identitasnya, akhirnya dia ganti nama jadi Conan Edogawa dan mecahin berbagai kasus. Buat kalian yang pengen ngerasain nostalgia nonton Conan di TV, serial ini masih tayang loh di Net TV. Nah, itu dia rekomendasi anime jadul part 1. Kalau menurut kalian itu kurang setuju atau masih ada rekomendasi anime yang bisa bikin nostalgia, bisa langsung aja guys tulis di kolom komentar. Oke deh, Aldo pamit dulu ya. Mohon undur diri, jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian suka konten rekomendasi anime kayak gini. Sampai ketemu di part 2-nya ya. Mata nih!